Kamu mau nggak jadi dokter? Mau dok, tapi jadi dokter sunat ya dok. Mampu nggak? Ya mudah-mudahan. Kamu mau nggak jadi dokter? Mau dok. Bener. Pengen kaya. Kamu mau nggak jadi dokter? Tertarik nggak? Tertarik. Mampu nggak? Insya Allah mampu. Kalau aku bayarin aku kuliahin sampai selesai, kamu mampu nggak? Mampu. Insya Allah. Karena kita nggak tahu ke depannya gimana dok. Buktikan ya. Ya Farel. Karena kamu sudah datang ke tempat ini, aku anggap kamu ada jodoh dengan aku. Dan aku juga... Kisah hidup Farel Aditya akhirnya habis-habisan diserbu oleh netizen. Satu hal yang sangat menyedihkan dari kisah ini adalah kepada hasil yang terlihat sekarang ketika Farel sudah besar. Apakah orang benar cari tahu seperti apa yang dia rasakan dari dia kecil sampai dia besar, sehingga dia banyak melakukan hal-hal yang mungkin kurang berkenan, yang kurang cocok di mata para netizen. Hingga pada akhirnya pertemuannya dengan seorang dokter yang mengakibatkan Farel habis-habisan diserbu, dihina dan dijatuhkan. Satu hal yang kita lupakan pada saat dia podcast, dokter tidak bisa menahan emosinya. Dokter gagal di sana dalam hal mengolah emosi. Sehingga apa? Sehingga dokter hanyut di dalam sebuah cerita yang diceritakan oleh Farel. Seharusnya dalam hal ini, dokter yang lebih dewasa, yang lebih berpengalaman, lebih berpendidikan, justru lebih cerdas dalam mengolah emosi, sehingga tidak terjebak dengan situasi kondisi yang sedang terjadi pada saat podcast. Yang jadi masalah pada saat itu, dokter malah mengeluarkan sebuah pertanyaan yang secara spontan kepada Farel di dalam situasi yang sedang terjadi pada saat itu. Dokter menawarkan dia untuk menjadi seorang dokter, padahal situ sudah jelas Farel sudah mengutarakan keinginannya ingin menjadi seorang artis atau arsitek. Dia tidak punya waktu yang banyak untuk memberikan jawaban pada saat itu, sehingga jawaban dia juga secara spontan. Jawaban yang spontan sangat rentan terhadap tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab. Dan ini hasilnya yang terjadi. Farel telanjur mengiyakan, dan podcast itu dengan viewer bisa dikatakan tinggi, trending pada saat itu. Dan itu menjadi beban mental bagi dia. Mau tidak mau, dia harus melakukan hal yang sebenarnya dia belum pikirkan secara matang, hal yang sebenarnya belum bisa dia persiapkan. Dia hanya mau melakukan apa yang sudah telanjur dia jawab. Masalah sanggup tidak sanggup nanti aja, mungkin itu pada saat itu terjadi. Dan setelah dijalaninya terbukti, jawaban yang secara spontan juga menghasilkan perbuatan atau tanggung jawab yang spontan juga. Dalam waktu 4 hari dia fix putuskan untuk keluar dari sini. Yang jadi masalah, banyak orang tidak melihat apa yang dirasakan oleh Farel pada saat itu. Orang lupa, orang fokus kepada pengorbanan dokter. Orang fokus kepada perjuangan dokter. Perjuangan apa? Perjuangan untuk menjadikan Farel melakukan apa yang dokter mau. Yang dia mau menjadi artis atau arsitek. Kalau saya punya uang banyak, saya dukung dia menjadi arsitek. Bukan saya dukung dia menjadi apa yang seperti yang saya mau. Sampai-sampai dia harus sekolah di mana saya sekolah. Dia yang biasanya hidup, pulang ada orang yang dia jumpai, ada yang orang dia bicara, yang dia ajak bicara, namun tiba-tiba dia di sana pulang dengan melihat tembok tempat tidur, dan itu belum bisa dia lakukan untuk usia yang begitu muda. Usia dia masih remaja, dia tertekan, dia masa kesepian. Lalu hari lepas hari, di mana kita semua juga sudah tahu bagaimana kehidupan dia waktu dia belum berangkat ke sana, dan itu bukan hal yang mudah untuk dia sendiri memperjuangkannya. Lain ceritanya tadi kalau dia tinggal di rumah dokter tersebut, jadi kemungkinan besar ada teman dia berdiskusi, ada teman dia berbicara. Ini kan tidak langsung dilepas. Jadi setiap hari akan diperhadapkan dengan banyak pilihan-pilihan untuk apa yang harus dia lakukan.
Jadi, belum lagi dia berkomunikasi dengan teman-teman dia yang lama-lama. Misalnya teman-teman dia yang ada di kampung. Dan itulah yang membuat dia sangat mudah untuk mengambil suatu keputusan itu juga. Selain dia belum betul-betul mempersiapkan hal-hal yang harus dia lakukan secara matang pada saat itu. Karena pertanyaan itu dia diberikan secara spontan dan jawaban itu juga secara spontan, hanya terjebak dengan situasi yang terbakar dengan emosi karena cerita-cerita yang diceritakan oleh Farel. Masalah benar tidaknya itu bukan urusan kita, para netizen. Sampai-sampai netizen berlomba-lomba menyerang dia secara pribadi. Ingat, kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam diri anak-anak kita atau saudara-saudara kita. Jangan menghakimi kehidupan Farel secara pribadi. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah esok kehidupan kita jauh lebih buruk dari apa yang kita lihat? Tanyakan dia, mungkin dia tidak mau hidup seperti ini. Lalu coba kita tukar tempat. Kita seolah-olah menjadi Farel sekarang. Apakah kita bisa menjadi manusia yang lebih baik? Belum tentu. Tapi manusia cenderung melihat kesalahan orang sebagai cara untuk menutupi kesalahan diri kita. Kita pakai keburukan-keburukan Farel. Kita pakai aib-aib Farel untuk menutupi aib kita. Kita posting, kita bongkar semua posting, bongkar posting. Seolah-olah yang memposting itu adalah manusia paling sempurna. Seolah-olah yang memposting itu adalah manusia yang paling benar. Seolah-olah yang memposting itu adalah manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan dan terlahir ke dunia ini adalah sebagai manusia yang siap masuk surga. Kalau kita orang benar, kita akan melihat Farel sebagai orang yang mau kita tolong, kita bantu. Dalam hal psikis dia juga, kejiwaan dia juga kita bantu. Kalau kita manusia yang mengenal agama, kita ajaknya, kita tuntut, kita rangkul dia. Bukan mencari-cari aibnya dari tahun ke tahun. Bukan membongkar kebobrokannya dari tahun ke tahun. Lihat, usia dia masih remaja. Bagaimana nanti dia berkembang ke depannya? Bagaimana nanti dia bertumbuh ke depannya? Bahkan saya lihat juga vlog-vlog di YouTube dengan begitu mudah merendahkan dia, menjatuhkan dia, sampai orang lupa usia dia adalah usia untuk dididik, usia dia adalah usia untuk dibimbing. Dia bukan pribadi yang dewasa yang harus tanggung jawab dalam hal semuanya. Dia adalah pribadi yang masih remaja, yang masih butuh perlindungan, yang masih butuh tuntunan. Tapi kita semua berlomba-lomba untuk menunjukkan kesucian kita di balik kegelapan hidup Farel.